pemuda-pemudi. Baru kali ini saya lihat mereka kompak mau bergoyang untuk Tuhan. Kiranya besok minggu. Besok lagi. Iya. Oke, kita mau lanjut pujian ya. Ketika kita mendapatkan begitu besar kasih Allah, maka hidup kita tidak akan sama lagi. Amin, saudara. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih siap berlomba untuk Tuhan? Amin. Boleh berdiri. Kita akan berdiri sekali lagi. Kita akan melompat untuk Tuhan. Sumber dari segalanya.
kita sudah melompat, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita siapkan hati kita. Kita tempatkan setiap firman-firman rema Tuhan dalam kehidupan kita di posisi terbaik hati kita. Kita akan pujikan satu-satunya pengharapan itu, kita akan nikmati setiap kata-kata dalam pujian saat ini. Biarlah setiap Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam menangkap setiap firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku Dengan kasih Kristus nanti Saudara Nail yang berdoa untuk firman Tuhan. Selamat sore Bapak, selamat sore Bunda, selamat sore Roh Yesus. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Berkati setiap kami untuk membuka hati kami, membuka telinga kami, supaya bisa menjadikan rema firman pada hari ini untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berkati ibadah pada sore hari ini, kiranya Engkau izinkan berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Iya, terima kasih dan selamat datang. Selamat bergabung buat saudara yang beribadah saat sore hari ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi izinkan firman Tuhan menyapa saudara. Firman Tuhan yang membuka pikiran saudara. Tema kita 1 bulan ini masih tentang terang Tuhan menuntun, ya, menuntun langkah kita. Saudara kekasih Tuhan Yesus, selanjutnya ada satu pertanyaan di kalangan baik mahasiswa, jemaat, bahkan juga di masyarakat Ibu Bapak. Izinkan ada satu pertanyaan, ya. Selanjutnya, pertanyaan Bapak Ibu, mana yang lebih dulu? Ya, mana yang lebih dulu? Ada orang berkata begini, berdoa dulu baru bertindak. Atau bertindak dulu, ya kan, Bapak Ibu, baru berdoa, ya kan? Atau melihat dulu, baru melangkah. Nah, saudara, ini pertanyaan yang sangat klasik, ya kan? Pertanyaan yang sangat, ya, terima kasih. Ya, sebelum nanti ikut aja, bilang next ya. Ada orang Bapak Ibu memang dia berdoa dulu baru bertindak, ya gak salah. Ada juga orang Bapak Ibu yang bertindak dulu baru berdoa. Kita akan lihat nanti, saudara. Ada orang melihat dulu baru melangkah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya coba cek ya selanjutnya. Saya coba lihat Bapak Ibu, sebagian orang berkata begini, jangan bertindak sebelum berdoa. Ya nggak salah. Ada juga orang berkata, saudara, ya kan, kalau cuma berdoa tapi tidak bertindak, ya itu iman yang mati. Ada orang cuma berdoa, doakan saja, tapi nggak bertindak-tindak ini. Ya kan? Ada juga Bapak Ibu berkata begini, saya mau melangkah dulu, tapi tunggu dulu, saya harus melihat dengan jelas. Saya tidak tahu Bapak Ibu kira-kira di mana. Dalam psikologi Bapak Ibu selanjutnya, Bapak Ibu lihat, dalam psikologi Bapak Ibu, ternyata jenis yang pertama begini. Orang yang berdoa dulu baru bertindak, dalam psikologi itu dikatakan emotion focused coping. Kira-kira kalau saya salah lidahnya, dalam istilah psikologi seperti itu. Orang yang berdoa dulu baru bertindak, dalam psikologi Bapak Ibu Saudara, mereka itu orang yang fokus pada menenangkan hati dan emosi sebelum bertindak. Kira-kira nanti Bapak Ibu nanti di posisi mana? Baru saudara, ada orang doa itu menjadi sebuah sarana untuk mengelola kecemasan mereka. Jadi udah cemas mereka, ya kan? Dan ketakutan mereka. Atau umumnya pada orang yang reflektif dan orang ini sangat hati-hati. Jadi berdoa dulu, sangat hati-hati dia. Dalam istilah psikologi Bapak Ibu, mereka adalah orang yang mengatur emosi mereka sebelum mengambil sebuah keputusan. Ternyata ada dalam istilah psikologi. Jadi jenis orang yang berdoa dulu baru bertindak, itu dia. Tetapi saudaraku, ada orang yang bertindak dulu baru berdoa. Dalam istilah psikologi berkata active coping. Orang yang active coping, yaitu adalah orang yang fokus pada tindakan langsung. Ini orang yang active coping ini pokoknya gas aja dulu, ya kan? Belakangan apa nanti belakangan, urusan belakangan kalau ada masalah. Ini orang yang active coping dalam psikologi. Bapak Ibu, orang ini bergerak untuk sebenarnya
bergerak untuk mengurangi tekanan psikologisnya. Karena ini masalah nggak selesai. Harus bertindak. Ini gimana? Diselesaikan dulu ini. Baru Bapak Ibu Saudaraku, orang ini doa itu menyertai atau menyusul tindakan. Wah, ini saudara ya. Kira-kira salah nggak ini saudara? Dalam secara psikologi dikatakan orang ini menghadapi masalah dengan sebuah action, sebuah aksi, Ibu Bapak. Nah, ada orang yang melihat dulu baru melangkah. Ada istilah psikologisnya, orang ini memiliki kebutuhan tinggi akan harus pasti dulu. Ini gimana? Pasti nggak nanti ini? Gimana kepastiannya? Orang ini akan sulit melangkah tanpa data yang lengkap. Gimana semuanya? Harus jelas. Bapak Ibu Saudaraku, secara psikologi orang ini Bapak Ibu memang sangat berisiko apa? Penundaan. Jenis orang yang sering menunda itu masuk dalam kategori yang nomor 3. Seberapa banyak mungkin planning kita, rencana kita sering tertunda, mungkin kita kepada orang yang melihat dulu baru melangkah. Bapak Ibu Saudaraku, secara psikologi mereka ini orang yang takut pada apa? Ketidakpastian. Takut dia, nanti suatu saat kalau ada masalah gimana? Nanti kalau begini gimana? Bapak Ibu Saudara, kira-kira ini saudara, kita ini masuk apakah active coping, atau orang yang berdoa dulu, atau melihat dulu? Secara Alkitab tidak ada Bapak Ibu aturan yang sangat jelas. Buktinya, Ibu Bapak, ada orang yang tidak berdoa dulu baru melangkah. Abraham itu ketika datang firman kepada dia itu langsung bertindak. Abraham nggak tahu di mana itu tempatnya, tanah perjanjiannya, dia nggak tahu, pokoknya gas saja, jalan saja. Baru Bapak Ibu, imam-imam dalam Yosua pasal yang pertama, mereka itu Bapak Ibu ketika mengangkut tabut perjanjian, melangkah dulu. Baru ada penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi, maka disimpulkan selanjutnya, Alkitab membawa kita pada satu kebenaran yang lebih dalam. Sesungguhnya iman Kristen bukan soal mana duluan antara doa, tindakan, ataupun penglihatan, melainkan siapa yang menyertai setiap tindakan doa kita tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah quotes-nya untuk kita hari ini. Apapun yang Bapak Ibu doakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang mau minta sebuah kepastian, pertanyaannya, siapa pribadi yang menyertai apa yang kita lakukan? Gak salah orang berdoa dulu baru bertindak, gak salah orang bertindak dulu baru berdoa, dan gak salah juga orang minta sebuah kepastian dulu baru melangkah. Tidak ada. Tapi siapa orang yang menyertai apa yang saudara lakukan itu? Saudara, ayat kita pada saat ini sangat menarik Bapak Ibu. Ya, dalam Yohanes pasal yang ke-9, saya bacakan di sini saja. Ya, Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kira-kira saudara, ya, kalau maaf ini Ibu Lisa agak sedikit pincang jalannya, boleh ngapunten, maaf, saya tiba-tiba meludah, nah gitu ya kan, saya aduk ludah saya dengan tanah, jijik Bu ya, terus saya caplok ke kakinya, Ibu mau nggak? Secara manusia pasti nggak mau ya.
Aneh Bu ya. Bapak Ibu, Yesus melakukan hal yang sangat aneh. Ada orang yang buta sejak lahirnya. Dari perspektif yang lain kita sudah bahas dulu-dulu, tapi saya akan lihat dari sisi yang lain. Yesus Bapak Ibu meludah ke tanah, maaf secara jijik sekali ini, ludahnya itu dicampur dengan tanah, diaduk saudara. Diaduk, lalu maaf ini, dicapurkan ke matanya saudara, diolesi gini. Mau sama Yesus. Baru pertanyaan kedua begini. Yesus berkata begini, pergilah, basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Otak saya berpikir begini Bu Bapak, ya kan? Siapa orang yang membawa orang buta ini ke kolam Siloam? Seberapa jauh jarak dia dari situ ke kolam Siloam? Betul? Yang kedua adalah, saya pengen Bapak Ibu secara kritis Alkitab ini. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudaraku, orang ini ketika diludahi, dicampur tanah, sudah sembuh apa belum? Belum Bapak Ibu Saudara. Artinya dia membasuh matanya ini dengan air kolam Siloam baru sembuh. Secara kritis nalar kita akan bertanya-tanya, siapa orang yang membawa orang ini ke kolam Siloam, dan bagaimana prosesnya saudaraku, dan apakah orang ini, maaf ini ya, saya bisa pastikan begini, di mana ya kolam Siloam? Lu mana ya? Saudara-saudara, ini sangat menarik persoalan yang kita lihat hari ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata begini, akulah terang dunia. Jadi yang menuntun dia, yang membawa dia Bapak Ibu, ya kan? Yang membawa dia adalah sang terang itu, saudara. Itu jawaban singkatnya. Yang menuntun seseorang, yang membawa seseorang atau orang buta ini adalah terang Kristus, Bapak Ibu. Gak ada jawaban lain. Bukan juga dia meraba-raba, tidak juga dia dituntun orang, tidak juga Bapak Ibu Saudaraku, tidak catatan Alkitab cuma dekat, tidak. Tapi terang itulah yang membawa seseorang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya terang Tuhan, ayat yang pertama ini, terang hadir di tengah kegelapan hidup seseorang. Ayat yang kelima dia berkata begini, akulah terang dunia. Orang buta sejak lahirnya ini hidupnya tanpa harapan, tanpa arah Bapak Ibu. Dan menariknya, Yesus tidak menunggu dia melihat dulu, tetapi Yesus datang dulu sebagai terang. Jadi saudaraku, terang Tuhan tidak menunggu kondisi kita itu baik-baik Bapak Ibu, tapi ia datang di saat kondisi kita paling gelap. Amin saudara. Orang ini buta sejak lahirnya. Orang ini Bapak Ibu dihakimi oleh murid-murid. Orang ini Bapak Ibu ditolak oleh murid-murid. Orang ini dipersalahkan oleh murid-murid. Yesus yang melihat kondisi ini Bapak Ibu, di terang Tuhan itu hadir saudara di tengah-tengah kegelapannya. Saudara-saudaraku, mari kita belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus, kita seperti Yesus, terang itu hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah kondisi orang yang berdosa ini. Di tengah-tengah lingkungan kita yang moralitasnya sangat jelek. Jadilah seperti terang Kristus hadir di tengah-tengah lingkungan saudara. Jangan sampai sama Ibu Bapak. Persoalannya kita tidak bisa membedakan mana orang yang gelap, mana orang yang terang. Persoalannya Ibu Bapak, justru kitalah yang menggelapi lingkungan kita. Anehnya di situ. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang kita sembah, Yesus sang terang itu, dia hadir di hidup orang yang justru sedang mengalami kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar dari Yesus. Kegelapan apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini? Apa yang membuat saudara bingung apakah berdoa dulu
atau bertindak dulu, atau melihat dulu, kiranya terang itu akan menerangi setiap langkah saudara. Di tengah-tengah kebingungan saudara, Yesus hadir di tengah-tengah kegelapan itu, saudara. Yesus tidak meminta orang buta ini, Yesus sendiri yang datang menghampiri. Bahkan Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, kiranya terang Kristus menuntun setiap langkah saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah selanjutnya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, pergilah, basuhlah dirimu. Ini sebuah kata perintah yang disampaikan oleh Yesus. Dia masih buta, Ibu Bapak. Saya katakan tadi, dia belum langsung sembuh. Ketika Yesus mencaplokkan air ludah dengan tanah itu ke matanya, orang ini tidak langsung sembuh. Orang ini tidak langsung melihat. Orang ini masih, Bapak Ibu, sedang dalam kegelapan. Tapi apa yang terjadi? Orang ini taat. Orang ini meresponi. Orang ini melakukan, meskipun dia tidak tahu di mana kolam Siloam. Meskipun dia tidak tahu di mana arah kolam Siloam. Tapi ketaatan orang ini, Bapak Ibu, sekali lagi quotes-nya, ketaatan orang ini membawa mujizat bagi hidupnya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa sih penyebabnya seseorang tidak mengalami sesuatu dari Tuhan? Kadang kita berkata, Tuhan, pengen loh ini berubah. Pengen loh keadaan saya berubah. Saya ini masih seperti orang buta. Saya melangkah gak jelas kemana arahnya. Saya itu masih seperti ini dalam kegelapan. Bapak Ibu, jangan-jangan kulo ngapunten, kita ngajar jemaat ini, saudara tidak hidup dalam ketaatan. Jangan-jangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, kita itu sama dengan orang yang memberontak. Tahukah saudara, dalam konsep Alkitab, Bapak Ibu, Tuhan sangat-sangat senang ketika ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan. Amin, saudara. Bahkan dia berkata, saya sangat membenci pemberontakan. Ibu Bapak, mari kita lihat bagaimana hidup saudara hari-hari ini. Kalau keadaanmu belum berubah hari-hari ini, kalau kondisi kita belum berubah hari-hari ini, saya pengen seperti orang buta tadi ini. Saya harus taat apapun yang Tuhan perintahkan kepada saya. Meskipun Bapak Ibu tidak tahu di mana kolam itu, tidak tahu ujungnya di mana, ketaatan saudara itu akan membawa berkat bagi saudara tersendiri. Ketaatanmu kepada Tuhan bukan tetanggamu yang mengalaminya, bukan juga Bapak Ibu orang lain yang mengalaminya. Ketaatan saudara itu justru Bapak Ibu keluarga saudara yang mengalaminya, personalitas saudara yang mengalaminya. Yang bahayanya adalah jangan sampai begini Bapak Ibu saudaraku, seperti murid-murid ini. Mereka itu seakan-akan menghalangi orang ini Bapak Ibu mengalami mujizat. Kita tidak menunggu orang lain, kita tidak bergantung kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin taat, saudara. Hal yang paling sulit dicari di gereja dimanapun adalah berbicara tentang ketaatan, Ibu Bapak. Bapak Ibu, dan terang Tuhan sering bekerja saat kita mau melangkah dalam ketaatan. Terang Tuhan bekerja saat kita melangkah meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Bapak Ibu saudaraku, ya hari ini apapun kondisi saudara, apapun pergumulan saudara, apapun yang saudara gumulkan hari ini, izinkan saya mengajak saudara, ayo kita sama-sama melangkah dalam ketaatan. Kalau gereja ini melangkah dalam ketaatan, kita sama-sama melangkah dalam ketaatan firman Tuhan, gereja ini, keluarga saudara akan dibawa oleh Yesus kepada mujizat
kepada kesembuhan, kepada berkat-berkatnya. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang paling sangat sulit. Ada orang-orang yang hari ini ingin mengalami mujizat, ingin mengalami berkat, ingin mengalami sesuatu dari Tuhan, loh, tapi mereka tidak mau taat. Loh, bagaimana saudara? Ada orang ingin ini instan Bapak Ibu. Ada orang-orang yang ingin langsung. Bayangkan Bapak Ibu, proses orang ini ketika diludahi loh itu, dikasih tanah ke apanya, ke mukanya. Saya nggak tahu bagaimana baunya kalau bau, malunya kalau mau. Orang mengejek dia kalau diejek, tapi orang ini melangkah dalam ketaatan firman Tuhan. Saudara yang hadir pada saat ini, alamilah berkat Tuhan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya ketika orang ini Bapak Ibu, ya, yang berikutnya ketika orang ini sekali lagi dia disembuhkan saudaraku, dia membasuh matanya dengan air kolam Siloam, baru dia melek, kata melek melihat langsung. Apa yang terjadi saudara? Sekali lagi, kebaikan, mujizat, apa yang dialami orang ini berlari-lari. Orang ini menceritakan, orang ini bersaksi Bapak Ibu. Terang Tuhan mengubah orang ini, hidupnya menjadi kesaksian. Orang ini berkata kepada orang lain, sekarang aku dapat melihat. Amin. Alih-alih kawan mencibir dia, katakan siapa? Orang-orang sekelilingnya gak percaya. Loh, bukankah orang ini yang buta sejak lahirnya? Bukankah orang ini si pendosa itu? Bukankah orang ini yang begini hidupnya? Dia berkata begini, saya gak peduli, tapi sekarang saya sudah melihat. Saudara-saudara, saya percaya siklus hidup kita tidak hanya menerima berkat Tuhan saja. Siklus hidup kita, saudara, menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan, sehingga apa? Sekitar saudara itu berdampak Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara diubahkan Tuhan, maka Bapak Ibu, Anda akan bersaksi. Anda menjadi kesaksian Bapak Ibu. Kita bukan saja Bapak Ibu Saudaraku hanya menerima informasi, tapi kita mengimpartasikan kebenaran itu kepada semua orang di sekeliling kita. Apa sih yang kita cari hari-hari ini? Kita sudah semakin menua kok saudara. Kita sudah semakin, uban kita sudah semakin, ya makin banyak. Kecuali Bu Lisa belum kaya. Ya Bu ya. Kiranya terang Tuhan itu mengubah ibu bapak. Apapun yang Anda alami hari-hari ini, terang Tuhan membawa kita kepada satu kolam dia bahasanya. Ada mujizat, ada berkat. Kenapa hari-hari ini orang tidak mengalami apa-apa dari Tuhan? Jangan-jangan sekali lagi ada sesuatu yang salah dalam dirinya Bapak Ibu. Amin. Kiranya firman Tuhan Bapak Ibu selanjutnya, saudaraku, bukan karena mata kita terang, ya kan? Kita melihat Kristus, tapi karena Kristus adalah terang, maka mata kita dibukakan. Amin Bapak Ibu. Apapun yang saudara menutupi saudara, kegelapan apapun yang menutupi saudara. Ini ada satu kalimat, saya senang baca-baca buku Reform saudara ya. Jadi bukan karena, tapi karena Kristus adalah terang, maka semua akan dibukakan. Amin. Ketika terang Kristus itu hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka tidak ada yang tertutupi. Mata yang gelap, hidup yang gelap, maka Kristus Yesus akan membuka semuanya Bapak Ibu. Tidak ada yang tertutupi. Kita seperti telanjang di hadapannya, kata firman Tuhan. Terang Kristus akan membuka setiap mata kita hari ini. Oh, saya harus begini, saya harus melangkah. Entah itu berdoa dulu, melangkah dulu. Terang Kristus menuntun hidup kita. Saudara, renungan singkat, sangat singkat mungkin. Pikirannya Anda membawa berkat Tuhan dari tempat ini. Saudara pulang seperti lagu pujian tadi, ya. Tuhan Allah besar, besar dan besar. Amin saudara. Gak ada takut saya apapun.
Saya membawa Tuhan yang besar, Tuhan yang besar dalam hidup saya. Saya sangat diberkati lewat setiap pujian penyembahan hari ini. Betapa dahsyat Tuhan kita itu. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat motivasi saudara. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Baik, saudara, mari kita bangkit berdiri. Ibu Bapak, jangan lihat kiri kanan, tapi alami Tuhan yang besar. Terang Tuhan hadir menuntun setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami deklarasikan Engkaulah pengharapan kami. Kami deklarasikan Engkaulah Kristus terang. Kiranya terang-Mu mengubah setiap hidup kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan-Mu. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan-Ku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan-Ku. Saudara, orang buta ini tidak mundur. Orang buta ini tetap melangkah. Orang buta ini dituntun Tuhan sampai ke tempat kolam Siloam. Sering sekali Bapak, kita tidak mengalami apa-apa dari Tuhan ketika kita sudah memutuskan tidak taat kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara menyesal. Alamilah Tuhan secara pribadi. Alamilah pertolongan Tuhan secara pribadi. Entah saudara berdoa, Tuhan akan menyertai doa saudara. Entah saudara bertindak, Tuhan akan memberkati setiap tindakan saudara. Tuhan akan memperlihatkan berkatnya kepada saudara. Ketika kita
Biarkan Tuhan menuntun hidup saudara. Hari-hari ini arah hidupmu gak jelas, izinkan terang itu menuntun hidup saudara. Mari renungkan firman Tuhan ini. Mari bawa secara personal firman ini. Mari datang kepada Tuhan, menyembah Dia, mengakui Dia, percaya kepada Dia. Saya yakin dan percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau memberkati saudara. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Yes, Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan. Yes, haleluya. Sampai detik ini ku beriman penyerahan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku beriman penyerahan. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kita menyembah Tuhan, kita mengakui Dia. Apapun persoalan saudara, dalam nama Yesus, percaya, terima berkat-Nya. Haleluya, Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus, mari angkat setiap penyembahan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Haleluya. Tuhan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sampai detik ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kamu yang butuh mujizat, yang butuh dukungan doa, boleh angkat tanganmu di hadapan. Amin Tuhan. Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami berikan Tuhan. Oh, Tuhan Yesus.
kembali berdoa untuk berserah. Persembahan kita berikan persembahkan pada Tuhan. Baik, selamat sore semua jemaat. Selamat sore sekali lagi. Selamat sore, masih awal tahun ya, jadi harus semangatnya harusnya masih membara. Saya ucapkan selamat datang untuk setiap jemaat yang baru pertama di tempat ini, karena beberapa kali sudah terlihat gitu ya. Ada Pak Happy, ya. Selamat datang Pak Happy. Sudah tahu tempatnya? Besok bisa sendiri kan Pak? Bisa kan? Hah? Masih bingung? Ya berarti besok gantian yang jemput Pak Happy ya. Lalu ada Scott. Halo Scott. Dan Mbak Dewi, selamat datang. Ada lagi kah yang Pak Kris? Pak Kris. Oh, tertutup di sini nggak kelihatan ya. Pak Kris, selamat datang juga. Semoga yang baru pertama datang tidak hanya berkesan, tidak hanya nyaman, tapi benar-benar ada kerinduan yang terus ada untuk datang di tempat ini gitu ya. Lalu saya akan bacakan yang bertugas. Sebelumnya saya akan bacakan dulu untuk laporan kas sekolah minggu ya. Ada di 598.800, tidak ada pengeluaran sampai detik ini. Lalu pengeluaran, kas gereja ada di 5.196.600. Hanya pengeluaran kuota 30.000.
untuk yang bertugas minggu depan sebenarnya saya, lalu tim musik yang ada. Namun besok pengumuman yang ada khusus minggu depan kita adakan untuk persekutuan doanya hari Rabu di rumah saya. Karena biasanya hari Jumat, berhubung bukan karena menspesialkannya, tapi karena kita tidak mau melanggar aturan yang sudah ada. Yang bertugas harus berdoa, yang bertugas harus ikut persekutuan doa. Jadi kita tetap dengan aturan yang ada, hanya mengajukan karena hampir semua yang bertugas besok minggu itu ada keperluan di hari Jumat sampai Sabtunya, tapi minggunya bisa datang. Jadi kita khusus untuk besok minggu persekutuan doanya pukul 7 hari Rabu di rumah saya, Pandian. Itu aja pengumumannya. Ada tambahan Pak? Saya rasa tidak ada. Kita masih akan ada di tempat ini ya saudara-saudara. Jadi ini bukan mungkin yang baru pertama datang. Wah ini persekutuan apa? Dikira KKR nanti ya. Bukan, ini kita memang persekutuan rutin setiap hari Minggu. Jadi mungkin tanpa perlu ditanyakan apakah masih di tempat yang sama. Pasti masih di tempat yang sama. Lalu yang kedua, jamnya masih sama. Kita mau yang datang baru 2 atau 3, kita tetap on time untuk memulai ibadah. Jadi kalau saya boleh memohon dengan kasih bagi setiap jemaat tanpa melewatkan sedikit pun ya liturgi yang ada, saudara-saudara bisa datang 5 menit, 10 menit sebelumnya. Untuk yang bertugas bisa mungkin setengah jam sebelum. Dan setelah ini tetap akan ada snack time atau coffee break. Rekan-rekan bisa ke belakang setelah ibadah, gitu ya, setelah ibadah. Namun nanti tadi saya sudah diminta Pak, nanti setelah doa berkat minta waktu 5 menit Mbak Dewi mau ngomong sebentar, mau men-sharingkan. Scott atau bahasa Inggris berarti ya? Ya, nggak ada terjemahannya. Hanya 5 menit Pak, minta setelah tutup doa berkat sebelum nanti kita coffee break. Jadi itu aja, saya rasa cukup. Kiranya nanti Mbak Dewi Scott walaupun sudah bergereja di gereja mana Pak? GCKI ya. Kiranya kalau itu pagi sore merasa terberkati tempat ini dan bisa bertumbuh, saya rasa tidak ada masalah ya. Amin ya. Kita nggak pernah memaksa orang ya, tapi kadang menarik. Ya gitu ya. Oke itu aja. Saya silakan Pak Lindu menutup kita dalam doa berkat. Makasih buat pengurus. Bapak Ibu Saudara, hari ini terima kasih buat tim pelayan. Tepuk tangan buat tim pelayan hari ini. Ya. Dari latihan kami itu cuma sebentar saudara ya, tapi saya lihat tadi luar biasa hasilnya ya kan, perlu diapresiasi pelayan-pelayan dan WL Pak Dana ya kan, luar biasa semakin dahsyat tangan gue. Pesan saya begini Bapak Ibu Saudara, kiranya api ini semakin membara juga, amin. Jadi apapun Bapak Ibu tantangan ke depan, kiranya Anda yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini, mari tetap membara, tidak dipengaruhi oleh siapapun, ya kan? Kita hanya fokus kepada Tuhan saja. Amin. Amin, ya kan? Nael, jangan lupa. Ya saudara ya, hari ini saya senang doa dia kenceng banget, ya kan? Saya lihat dia doanya luar biasa hari ini. Makasih buat semua Bapak Ibu yang datang baru bergabung. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya selalu bahasa romantis. Ayo kita menua bersama. Nah itu ya kan. Mari kita menua bersama. Kalau yang sudah tua, mari muda bersama. Ya. Sedikit saya begini sama Bu Nunu kemarin. Waktu dia datang pesta pernikahan Mbak Rizka. Bu, kamu kok cantik banget hari ini. Begitu kan? Oma jangan senyum-senyum ya. Bu Nunu besok kamu juga harus cantik datang ibadah ke gereja. Oh, hari ini dia dan cantik sekali menurut saya. Gak pede Pak. Iya kan? Iya. Saya potong ya. Habis potong. Iya. Ya kan si Aju semangat Ci. Oke. Luar biasa 3 kali berturut-turut. Iya, si Aju tepuk tangan. 5 kali dapat piring. Piring ekonomi. Dapat gelas. Pak Happy semangat Pak. Jalannya gampang di sini, dituntun Tuhan nanti. Seperti orang buta tadi ya Pak ya, gampang ya, nggak muter-muter ya Pak ya. Sampai opa itu loh Pak, keluar-keluar mana Pak Epi? Nah gitu ya, saking cintanya opa itu sama Pak Epi. Masih ada 2 lagi yang harus ditarik opa, Mas Uma sama Mas Alan.
Opa, thank you Opa, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maka jiwa tubuhku buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang tidak bisa kami balas dengan cara apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami yang datang beribadah hari ini, baik yang pertama kali bergabung. Kami percaya kiranya mereka, Tuhan yang akan menuntun mereka, Tuhan yang membawa mereka. Berkati semua jemaat. Kalau kami pada saat ini sedang dalam ketidakpastian, kami percaya terang-Mu akan membuka jalan. Tuhan memberkati setiap kami yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan kami. Yang lelah, yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa apapun ketakutan kami, mari Tuhan cabut, Tuhan angkat dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati suami kami dalam pekerjaan. Tuhan berkati istri kami dalam setiap pekerjaan ataupun sebagai ibu rumah tangga. Tuhan berkati setiap menantu kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, diberkati Tuhan. Dan kerinduan kami supaya mereka juga beribadah kepada Tuhan dan mereka bergabung bersama kami. Tuhan berkati setiap hidup kami yang melayani hari ini, baik itu pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu LCD, apapun bentuknya, tim multimedia. Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan yang akan mengurapi kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati tempat ini ya Tuhan. Berkati gereja Goodness of God. Semua persiapan, semua Tuhan rangkaian acara setahun ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pembangunan di Paulan kami percaya Tuhan mengambil alih. Tuhan yang akan memberkati, memampukan semua tukang yang ada, mencukupkan semua dana yang dibutuhkan. Tuhan, sebentar kami pulang, Tuhan yang memberkati kami semuanya. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah, bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan Roh Kudus memberkati engkau sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, dulu saudara, jangan lupa nanti ada sekolah minggu. Mungkin serah. Mari. Saudara-saudara, dalam kami terkasih dalam Yesus Kristus, kenalkan saya Dewi. Saya ponakannya Pak Didi dan Bu Dewi. Kayaknya semua ini saudara saya semua ya. 800% our family. Jadi kaget kemarin, saudara semua angkat dalam Tuhan luar biasa. Oke. Hi there, I'm Scott Ash. I have lived in the United States for 53 years. Yang namanya Scott. Dari lahir sampai 54 di US, nggak pernah kemana-mana. I was raised in a Christian family. Besar dalam keluarga yang Kristen, papa mamanya. My father and my mother was involved in the ministry, youth Ibunya ministry terlibat dalam pelayanan at a di very young jalanan ya. age.
layanan di jalan. And I was raised up in some physical abuse in my beginning of growing up, Ya, tapi dalam and perjalanan dia remaja, bapaknya tuh sering mukul dia. eventually split up or divorced, Kemudian bapak ibunya pisah. and I began to have a lot of resentment and rebellion that I Dia mulai banyak allowed masalah ya, myself to pull away from. kemana-mana ya. Kalau God bapaknya cerai kan was pasti trying to just do my own thing. sesuka-sukanya, kayak gitu. Eventually, I kind of got involved in the things that And married, where in did you marry? America are easy to get involved in, such as pornography, alcohol. Jadi dia sempat menikah, kemudian As I cerai. got to be an Dari situ adult, dia mulai marijuana was legal, so I had Alcohol. marijuana. marijuana itu kan legal di beberapa negara bagian. Dia itu I had a lot of easy relationships. berapa kali pacaran tidak pernah terjadi. Sedangkan mantan istrinya udah 2 kali nikah, 2 kali punya anak. Ini nggak berhasil. I got married and I got divorced at, in my 20s. Saya di umur 26. And I had a lot of problems because of my I have some learning disabilities, and Dia ini setengah pendengarannya cuma 70%. I have issues with my hearing. Dan food addict. When I was growing up, I spent 10 years just to learn speech English. Waktu dia Because kecil tuh dia belajar untuk ininya tidak dengan yang lainnya, agak susah ya. Seperti itu. Oke. But as I got older, I Semakin dia started tambah to umur, have a lot of issues with depression, and banyak isu I had a depresi, hard time trying to keep a job. dan pekerjaan juga nggak gampang ya, karena kan ada masalah itu ya, nggak seperti orang normal. And I ended up, I had enough job credits to get SSDI, Iya, government disability. karena dia punya disabel itu, dari pemerintah tuh selalu ada tunjangan dari dia remaja ya. Orang Amerika tuh kalau ada cacat gitu, tapi harus ada diagnosis dokter ya. Nanti dari yang government ngasih dia uang bulanan dari dia umur remaja 18 sampai tua. Tapi dia tetap kerja. Oke. Anyway, so When you come back to Jesus, I felt hopeless a lot growing up, and felt like I was very limited. ya karena keterbatasan itu dia ngerasa ya banyak hopeless, karena banyak keterbatasan, nggak seperti orang normal gitu ya. Ya. Pacaran juga nggak pernah berhasil, tunangan juga nggak pernah berhasil, seperti itu. And after a lot of situations happened, I basically got myself in a ditch of trouble, and just felt like there was no other way. I needed God. I needed Sampai di ujung akhirnya karena banyak masalah itu, dia di satu titik dia memang butuh Tuhan. Relationship I had as a child, I needed that back. Terus dia balik ke Tuhan di umur how old? 40 I was tahun. around 40, Baru 43. dia balik Tuhan. And I really didn't read the Bible. Mulai baca kitab lagi. In my adult years, it was just like, I turned to the Bible, I knew this, I knew that, and so forth. Saya I've seen terima Tuhan di Facebook. a lot of movies and cartoons associated with Bible stuff that I just so when I was coming back Ketika dia balik dalam to Tuhan, having a relationship with, memperbaiki hubungan dia dalam Tuhan, I really one of the things that at the time was
focusing on my fruit. At the time, Ya, dia mulai focusing on the fruit. Love, joy, peace, patience. seperti yang ditato dia ini. Galatia kita nih Pak, kok tahu? Going through depression, love, joy, peace is the only way you're going to get out of that depression. And so, if you don't know unconditional love, overwhelming joy, peace, Unconditional and love. understanding, you're never going to get out of that depression. I'm not saying that you know it. What I mean is you accept that love, that unconditional love, Unconditional love, and that unconditional love gives you that overwhelming joy, that grace, and that gives you that forgiveness, that peace. Because I can tell you, I committed a lot of sins that I know that I don't deserve dia God's bilang dia love, nggak layak. and I can Dicintai never Tuhan. deserve or buy that love. And until you have that grace and have Karena that, kasih karunia can Tuhan. really express Saja. His love to others. Cinta Tuhan. So I mean, that was very important to me. And one of the other things was I really needed to read the Bible. And one of the ways Yang for me terpenting to read membaca the kitab, dia Bible bilang baca kitab dia. was to get into Facebook and Mulai post scriptures and share scriptures. share kitab di Facebook. And as I did that, I started to open. Any request I accepted. Siapapun yang add friend dia di seluruh dunia itu dia terima waktu itu. And I didn't read people's profiles. I didn't do anything like that. Lihat background If I kamu had the apa. opportunity to open up that line to spread the gospel and have the gospel shared, Tujuan dia cuma ya share I was firman going Tuhan aja. to have that happen. And so Di Facebook. that's how I started to know people, Di situ dia from mulai different mengenal countries. dari beberapa orang-orang dari Because negara ya, terutama I Asia ya. know people from different countries. I'm just on a disability income. I'm a nobody in the U.S. Ya, dia bilang kan kalau disabilitas kayak dia tuh nggak yang kaya, ya, bukan orang kaya. Ya, semua beli itu kaya Bapak Ibu. Salah satunya ini nggak kaya dia. Oke. And so I just befriended everybody, male, female, Yeah. into Di Facebook, yeah. and the ones that looked like they had issues. I knew they had issues. I still befriended them because if it was an opportunity for them to see Look. scripture, Oh, ya sih. Oke. then that was important. Yeah. Oke, so then. And this Philippine woman Nah, from the waktu itu Philippines, salah satu yang dia tuh orang Filipina dan dia pacaran sih. LDR ya. she messaged 3 tahun. me, Itu saya ada teman sama dia. Satu grup itu. and we talked in scriptures and stuff like that, and then she wanted a relationship, and I was like, I was through with the Intinya whole terus jadi putus gitu thing. ya. Okay, make it short. And I was not going to have a long. Tapi dari orang Filipina itu dia tahu, jadi ada niat ke Asia. Tadinya kan dia ngerasa gue nggak punya apa-apa, nggak mungkin ke negara lain. Dari orang Filipina itu dia mulai ada niat ke Asia, hidup di Asia. Oke. And I'm on a low income. I can't go to any country. Yeah. And I can't afford to have this kind of relationship. But she just kind of pushed the Yeah. thing and told me to Make it short. search this and Babe, make so it forth short. like that. And I didn't know I had the financial opportunity to Go to Asia. to have my income and be in another country. And then so what the point the God Okay, to well, okay? Saya I found out that relationship was not going to work. Yeah. And I had already
decide, this opened up the whole idea that I could live financially freer than I live in the U.S. Iya. And Jadi karena orang Filipina ini membuka pikirannya, oh aku bisa tinggal di Asia. Setelah dia putus itu ketemu saya, terus you meet me in the Facebook, something like this. Then yeah, that's it. Okay. and I Make it short. okay. Picky, remember you posted Yeah. that Picky. Okay, just make it short. So the Anyway, ending. Make it short. Yeah. The ending I- when you met me. I met her. I messaged her. I sent her friend request. Did I send you? No, I sent you friend request. Okay. Okay, just Uh, make the day that you broke up with the I Filipino broke up with Dia putus sama with Filipina her, itu. and I was like, I want to go to Asia, Yeah. and it would be cheaper to be in Yeah. Indonesia. Okay, make it short. Okay, so I asked you my tour guide. Ya, waktu itu dia langsung DM saya, "Nah, aku mau ke Indonesia," gitu. Seperti itu. Terus langsung, karena kita udah pada tua-tua waktu itu ya, dia langsung the point. Masih muda kok. Dia 57 ya Pak, mau 57. Saya 55. Dan that's it. And that's how I. So what's the point of what God did with the story? Okay, well, see, my whole idea for my life was already in this little small box. Waktu di US tuh dia nggak kepikiran mau I would be hidup di happy sini. and content to be renting a room and board in the back of a trailer. Make it so. Okay. Just and God opened up a way for me to have a house, a family. ya di sini ya. Live financially freer, and Can I make your conclusion? Oke, jadi gini intinya, dia nggak pernah kepikir waktu itu, iya. Dan Indonesia itu buat dia tuh nggak ada pilihan karena kan itu serem ya. Ternyata Tuhan tuh belokkan dari Filipina ke Indonesia, ternyata adalah Kristen itu. Sebenarnya itu saja, itu buat dia kasih Tuhan sih. Karena dia dulu berpikir dia akan mati sendirian sampai tua. Itu. Ternyata Tuhan masih kasih istri gitu. Ya, terus bisa di sini dia bisa beli rumah apa. Itu saja sih, itu kasih Tuhan. Stop susah. Okay, thank you, Scott. Next time you can tell your story again, ya. Bahasa Inggris kok, bahasa Inggris. Ya sudah, Oh iya. saya cuma bisanya per 1 menit ya. Jadi kelihatan bodohnya nanti ya. Ya, terima kasih, silahkan untuk saudara-saudara, sudah ditutup. Kiranya Scott dan Mbak Dewi bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tidak cuma diberkati di tempat ini, tapi juga bisa menjadi berkat. Kita bisa bertumbuh bersama, menua bersama. Walaupun saya belum setua Mbak Dewi, tapi jiwanya ini jiwa muda banget ya. Kalau ngobrol sama Mbak Dewi sama Scott itu kayak sepantaran gitu. Oke, silakan langsung aja untuk sekolah minggu, bisa langsung sekolah minggu. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman bisa snack time dan fellowship ya, kebersamaan yang bisa didapat. Terima kasih untuk semuanya. Yuk, kita tutup doa dulu.